sekarang kita sudah kedatangan tamu yang tiada lain dan tiada bukan yang kita harapkan adalah Ketua KPU Republik Indonesia. Dalam hal ini tentunya Bapak Hasyim Asyari berkenan untuk kita wawancarai mengenai sekitar JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan kami wawancarai dalam kesempatan ini. Ini adalah kali pertama Bapak ke Sumatera Selatan kah? Atau... Sudah agak lama ya. Terakhir saya ke KPU Sumatera Selatan itu waktu melakukan fit and proper test calon anggota KPU Provinsi 2018. Jadi udah 5 tahun ya. Tapi favorit Bapak dari Sumatera Selatan yang sampai sekarang nih Pak? Masih? Ya, kalau orang ke Sumatera Selatan pasti identik dengan pempek. Kalau selain dari pempek Pak? Kalau pindang? Makan pindang juga suka ya, pindang pate, pindang daging sapi. Okay. Itu kan semuanya sebenarnya bukan hanya soal makanannya ya. Tapi kalau ke Palembang itu ke Sumatera Selatan itu kan pasti ada aspek sejarah. Okay. Orang tahu di Sumatera Selatan ini ada kerajaan besar. Betul. Yang termasuk tertua di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya yang waktu itu dikenal jaringannya luas gitu ya. Jadi saya kira sampai sekarang karakter orang Sumatera Selatan yang berjejaring luas itu masih kelihatan lah warisannya dari peninggalan masa lalu ya. Pokoknya Bapak masih familiar ya Pak sama Sumatera Selatan. Oke. Bapak kita langsung aja, kalau Bapak lihat sekarang KPU perkembangannya besar sekali Bapak. Dari pertama kali merancang bagaimana pemilu ini akan dilakukan sampai dengan saat ini yang sebentar lagi kita akan masuki tahun 2024. Untuk kesekian kalinya kita lagi dan lagi akan mengadakan pemilu. Dalam hal ini tentunya selain pemilu kita juga menggunakan literasi pendukung apalagi di bagian hukum yang mendukung proses terjadinya pemilu. Menurut Bapak, kita KPU dari KPU RI, dari KPU Provinsi sampai dengan KPU Kabupaten Kota masing-masing memiliki yang namanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Menurut Bapak sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan JDIH KPU menurut Bapak saat ini? Jadi JDIH ini kan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang menginisiasi dan mengelola secara nasional adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi publikasi produk-produk hukum KPU. Jadi salah satu tugas dan wewenang KPU itu kan membentuk peraturan KPU, membuat keputusan KPU. Dan untuk KPU Provinsi, Kabupaten Kota itu juga punya kewenangan membentuk keputusan KPU. Dan semua produk hukum, apakah itu peraturan, juknis, dan surat-surat itu kan semua dipublikasikan oleh KPU. Ini sebagai sebuah bentuk implementasi dari azas pemerintahan yang baik. Dan itu juga diadopsi menjadi azas penyelenggaraan pemilu. Di antaranya adalah azas akuntabilitas dan azas transparansi. Jadi transparansi, pertama transparansi yaitu maknanya adalah membuka akses terhadap dokumen dan juga membuka akses terhadap informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu. Jadi publikasi produk-produk KPU di JDIH ini. Kebetulan di periode kemarin KPU 2017-2022 saya menjadi anggota KPU yang membidangi divisi hukum dan pengawasan. Ya, alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut KPU pusat memperoleh penghargaan JDIH terbaik untuk kategori lembaga non struktural atau non kementerian. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan berjejaring kita networking KPU dalam publikasi produk-produk hukum KPU, hukum KPU mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan. Jadi kita termasuk produktif. Dan itu tidak kemudian KPU sendirian, karena kebetulan KPU ini sebagai sebuah lembaga yang berkarakter nasional yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ada organisasi KPU di tingkat provinsi, KPU
dasar bagi perkembangan kepemiluan, kajian-kajian kepemiluan, kajian demokrasi di Indonesia. Saya kira ini jadi penyemangat kita, jadi motivasi kita, penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada KPU Pusat itu juga artinya juga penghargaan kepada teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota termasuk KPU Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih sebenarnya ke depannya arah perkembangan JDIH? Jadi ini sebenarnya kan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, bahwa jejaring nasionalnya melalui Kementerian Hukum dan HAM itu iya, tetapi di sisi lain kan sebetulnya dari sisi KPU sendiri ya, kita berniat mempublikasikan apapun lah, dokumen dan informasi hukum kepemiluan yang diproduksi oleh KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi bukan tujuan kita untuk meraih juaranya, bukan, tapi kejuaraan atau penghargaan itu adalah seberapa banyak publik mengakses informasi kepemiluan di KPU. Jadi jalur-jalur kan banyak, ada JDIH, ada pusat KPU, lalu ada PPID. Itu indikator-indikator bagaimana transparansi KPU kepada publik atau berbagai masyarakat. Sedikit Bapak, motivasi untuk KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota, tapi tidak perlu untuk Sumatera Selatan, tapi untuk seluruh Indonesia. Jadi kami berharap teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu membuka diri, karena sekali lagi ya, salah satu asas penyelenggara pemilu kita adalah transparan. Transparan itu open to dokumen dan access to information. Jadi dokumen dan informasi yang tidak masuk kategori dikecualikan itu kita sebaiknya kita publikasikan, dan tentu saja ini berpengaruh bagi KPU untuk memanage file, memanage data, memanage informasi. Kalau kita sudah clear di internal dan kita publikasikan, itu memudahkan kita kalau misalkan mau mencari dokumen apa, terutama dokumen kepemiluan dari waktu ke waktu. Dengan begitu nanti teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota bisa membuka ulang di laman JDIH-nya masing-masing, kira-kira ketika misalkan ya pilgub atau pilkada kabupaten kota atau pemilu anggota DPR di provinsi, kabupaten kota, DPD, pilpres, itu dokumen apa saja yang sudah terpublikasi dan apa yang belum. Jadi nanti kan teridentifikasi ada yang belum, bisa kita cari di file manager kita dan kemudian kita publikasikan, dan setelah kita filter ya dalam arti mana yang masuk kategori dikecualikan, mana dokumen yang tidak masuk kategori dikecualikan, dan kita bersama-sama publikasikan, dan insya Allah akan bermanfaat banyak pihak, terutama masyarakat luas, peserta pemilu, pemilih, dan juga para pemegang kepemiluan. Kita mudahkan dan kita fasilitasi dengan publikasi, dokumentasi, dan informasi. Terima kasih Bapak Sama-sama, untuk Mbak. kesediaannya kami wawancara dalam hal ini JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sangat berkenan, sangat menjadikan ini satu pemahaman yang baik buat kami. Demikian Mace Bice wawancara kita kali ini dengan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari. Jadi kita akan menunggu wawancara berikutnya, apakah beliau akan masih ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita